Sidang gugatan Wan Prestasi atas pengelolaan restoran Sangria by Pianoza Jalan Dr. Sutomo nomor 130 yang digelar di PN Surabaya. Gugatan tersebut antara Ellen Sulistyo, Effendi Pujihartono, KPKN dan Kodam 5 Brawijaya. Tanggal 10 Januari tahun 2023. Sidang kali ini tergugat Ellen Sulistyo menghadirkan saksi Nifa Fristika, selaku supervisor restoran Sangria by Pianoza yang membawahi 30 karyawan. Dalam keterangannya banyak sekali cara trik marketing, salah satunya memberikan voucher 100.000 dengan pembelian senilai 300.000, ketika ada tamu undangan makan di restoran Sangria untuk menarik konsumen agar restoran tersebut ramai, karena restoran Sangria dimulai beroperasional di bulan September tahun 2022. Terkait dengan penutupan restoran Sangria, saat itu kata saksi tepatnya tanggal 12 Mei tahun 2023, saksi datang ke kantor seperti biasa. Saat itu ada reservasi untuk 70 orang. Namun tiba-tiba restoran ditutup oleh Kodam 5 Brawijaya. Ada reservasi untuk 70 orang, saksi Nifa kebingungan waktu restoran Sangria ditutup oleh Kodam. Ketika ditanya oleh kuasa hukum tergugat terkait kerjasamanya antara Effendi dengan Ellen Sulistyo, banyak yang tidak tahu. Dan juga sebagai supervisor, harusnya tahu ini, ada studi sumpah. Ayo, silakan. Kalau untuk kotanya saya tidak tahu, tapi untuk pembelajaran sendiri kan memang banyak, cukup banyak. Tapi kalau untuk totalnya saya tidak tahu. Oke, saudara supervisor tentang operasional tadi menyatakan saudara juga yang belanja barang, tetapi menyatakan tidak tahu jumlah berapa yang diterima setiap hari. Bagaimana itu? Itu waktu renovasi. Hah? Itu waktu renovasi. Betul, waktu renovasi. Tetapi kan saudara juga mengatakan tadi sampai operasional, mengetahui segalanya daripada operasional. Yang saya tanyakan sekarang, berapa jumlah biaya operasional pada saat pengelolaan restoran itu Anda sebagai supervisor? Kan bisa tahu. Saya tidak tahu. Lah tugas apa? Tugas apa sih sebenarnya? Saudara ini. Berapa biaya operasional yang dikeluarkan selama itu saudara tahu atau tidak? Tidak tahu saya. Tidak tahu. Tidak tahu. Ya, terima kasih yang mulia. Malam-malam, Ada. apakah diizinkan oleh Pak Tugianto sebagai penjaga pada saat itu? Kita waktu itu datang sudah diperbolehkan masuk, kita masuk Bapak. Diperbolehkan masuk oleh siapa? Dari penjaganya situ. Dari penjaganya? Iya. Ada juga TNI? Kalau itu kurang tahu soalnya malam. Malam? Berseragam. Tidak pakai seragam. Berapa orang personal? Kurang tahu Bapak. Banyak kan? Banyak. Kurang tahu lebih dari 5. Lebih dari? 5. Lebih. 30 ada mungkin ya. Kurang tahu kalau itu. Beberapa truk masuk sama mobil, lihat. Kalau dari jumlahnya saya kurang tahu, tapi ada. Selanjutnya, di pagar pintu pertama kan dibuka. Pak Tugianto punya kunci, dari TNI juga punya kunci. Dipersilakan masuk. Nita masuk. Kita datang ke sana sudah buka. Sudah buka. Iya, sudah Selanjutnya, di pintu pertama itu kan terkunci tuh. Pakai apa kalian membuka gerbong itu? Apakah dirusak atau bagaimana? Kalau untuk pintu utama tetap kita lewat samping Bapak. Lewat samping. Iya, yang akses untuk ke toilet. Akses untuk ke toilet. Pada saat kalian masuk, apakah sudah izin juga dengan Pak Effendi pada saat itu? Kalau kita kurang tahu Bapak, soalnya kita konfirmasi bahwa kita bisa mengambil barang, ya kita jalan. Dikonfirmasi untuk mengambil barang, yang mengkonfirmasi oleh siapa? Dari pihak Wellen. Dari pihak Bu Ellen. Iya. Apakah pihak Bu Ellen sudah izin dengan Pak Effendi? Kalau itu kurang tahu Bapak. Kurang tahu. Berarti Iya. ada pemaksaan kalau gitu. Kita hanya menjalankan saja. Menjalankan perintah. Karena pada tanggal 15 ya kan tidak ada izin dari Pak Effendi. Tanggal 27 ditelepon Pak Effendi, dilarang oleh Pak Effendi, akhirnya tidak jadi mengeluarkan barang. Terus tanggal 29 sesuai pengakuan saksi ada pengambilan barang ya kan tanpa konfirmasi kepada Effendi. Jadi barang itu benar dikeluarkan malam itu. Dikeluarkan Bapak. Dikeluarkan. Diangkut melalui apa? Tadi Bapak ini buat kantor tadi. Diangkut melalui truk. Truknya ada berapa? Kalau saya satu. Satu. Pickup ada berapa? Ada pickup juga. Iya. Saudari Ellen hadir pada saat itu? Tidak. Tidak. Iya. Apa di luar memantau? Kurang tahu kalau itu. Kurang Saya- tahu. Baik. Iya. Kenapa saudari ketawa dan senyum? Dan soalnya saya tidak. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Saya tahu maksud senyumannya. Enggak, maksud saya dari tadi
namun di akhirnya memberikan kesimpulan. Ini kan pertanyaan, bukan kesimpulan. Oke, jadi begini ya, silakan bertanya. Kalau mau menyimpulkan atau kesimpulan nanti tuangkan dalam kesimpulannya. Iya. Silakan mau bertanya tapi pertanyaan. Terima kasih. Ini saksi fakta. Sementara usai persidangan, kuasa hukum Effendi saat ditanya terkait tanggapan saksi menerangkan. Ada surat ternyata bahwa Pak Effendi ini sudah ada masalah terkait perselangkaan dengan Kodam sebelum perjanjian dengan Kodam. Iya, kalau permasalahan dengan Kodam nggak ada dengan Pak Effendi. Ada suratnya tadi Pak? Nggak ada permasalahan. Tadi maksudnya Cuman hanya pembayaran PNBP, dan itu sudah disepakati pembayaran PNBP akan kita lakukan 450 juta. Dan itu sudah disetujui oleh Menteri Keuangan melalui KPKNL, yaitu 450 juta per bulan, per 3 tahun. Dan itu kita siap lakukan, namun tidak diterima oleh Kodam, ya kan? Makanya jadinya seperti ini. Sebagaimana dalam perjanjian antara Pak Effendi dan Kodam itu sudah dilaksanakan sebagaimana aturan main yang ada. Iya. Surat itu sebenarnya sudah sudah berupaya dipenuhi oleh Iya, Pak Effendi. oleh KPKNL sudah mengeluarkan persetujuan atas usulan dari Kodam dari permohonan daripada Pak Effendi ya untuk periode kedua, ya kan. Nah, namun pada saat dibayar, ya kan, tidak diterima. Padahal bentuk komitmen adalah emas itu yang hampir nilainya 625 juta. Pak, tanggapan yang terkait dengan TNI tadi apa Pak? Yang surat tersebut juga dituangkan bahwa Pak Effendi tidak berhak lagi untuk menempati. Ya, itu kan sepihak dari Kodam. Yang namanya MOU, perjanjian kerjasama, apabila diputus adalah apabila kedua belah pihak sama-sama menyetujuinya, ya kan? Kalau tidak kedua pihak Pak Effendi tidak menyetujuinya, berarti kan hanya sepihak. Dan prosedur itu sudah dilakukan oleh Pak Effendi. Artinya itu berarti surat itu tidak berlaku bagi Pak Effendi. Ya bagi Kodam berlaku, ya kan, bagi Pak Effendi ya tidak menganggap, ya kan, begitu. Karena tidak ada kesepakatan. Karena sudah berupaya memenuhi apa yang Ya, begitu kira-kira. Ya, apalagi pemilik barang itu adalah milik negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan sudah menyetujui. Yang menggunakan barang adalah Kodam. Seharusnya Kodam mengikuti apa yang sudah disetujui oleh Menteri Keuangan. Gitu. Terus dasar Pak Effendi untuk tetap melanjutkan itu Pak, meskipun ada surat itu apa? Ya, karena ada MOU bulan 9 tahun 2017 bahwa digunakan pemanfaatan barang itu sampai tahun 2047, namun per periode 5 tahun akan diperpanjang untuk pembayaran PNBP-nya. Acuannya tetap MOU sebelumnya. Betul, acuannya MOU tahun 2017 itu di mana pemanfaatan barang milik negara itu sampai di 2047. Begitu kira-kira. Kualitas saksi tadi menurut Abang gimana? Tanggapannya Kualitas Bang? saksi. Ya. Ada yang Ya, mungkin apakah kualitas saksi kalau menurut saya sih sudah disumpah, namun saksi masih belum memberikan sesuatu keterangan yang benar-benar fakta. Ya kan, dari situ tadi mengatakan bahwa dia ini sebagai supervisor. Yang namanya supervisor kan mengetahui segala sesuatu, baik itu keuangan, baik itu operasional dan lain-lain. Tetapi dia tidak sepenuhnya tahu, ya kan? Tapi kita memaklumi itu haknya dia. kok selalu menanyakan masalah pengambilan barang? Apa yang menjadi? Iya, jadi memang di dalam suatu investasi apabila sudah ada kerjasama, maka barang yang disetor oleh kedua belah pihak ada inventarisasi. Namun ini kan diambil oleh sepihak tanpa ada sepengetahuan oleh pihak yang bekerja sama. Ini yang tidak dibenarkan. Berarti adanya kong-kali-kong ya? Nah, bisa jadi seperti itu. Ada kong-kali atau apa? Apakah itu barangnya milik Ellen atau milik Effendi Kraton Resto? Ya kita nggak tahu. Bahwa Pak Effendi mengakui bahwa semua barang-barang yang di dalam
Resto Sangria itu adalah milik Keraton Resto karena Pak Effendi yang memfasilitasi secara keseluruhan dan Ellen itu adalah yang mengelola. Begitu Mas. Nah kira-kira gimana Bu? Bang, apa pernah enggak antara Bu Ellen Ya, dengan iya, Kodam ya. 5 Brawijaya ada titik temu apa enggak? Ellen dengan? Kodam 5 Brawijaya? Oh saya kurang tahu. Kalau Ellen itu nggak ada hubungan hukumnya antara Kodam 5 Brawijaya dengan Ellen. Pak, tadi kan disebutkan ada kejanggalan pengambilan barang antara Nah, memang sepihak. di dalam pengambilan barang itu saksi mengatakan tadi bahwa di situ ada TNI, ya kan, yang baju dorek. Oknum lah. Nah, ya kan, dan juga ada Satpam Tugianto, ya kan, yang mengambil barang itu. Nah, oleh karenanya pada saat pengambilan barang itu seharusnya harus diketahui kedua belah pihak, Pak Effendi dan juga Ellen. Tapi itu kan perintah Ellen sepihak, itu yang nggak dibenarkan. Jadi hingga sampai sekarang barangnya Pak Effendi udah Hah? diambil apa belum? Hingga sampai sekarang barangnya Pak Barang-barang Effendi? Repa itu masih di dalam, tapi belum dicek apakah banyak yang hilang atau tidak, kita nggak tahu. Kan gitu kira-kira. Makasih, Gitu Pak. ya. 10 sampai 15 juta, dalam sebulan 450 juta, dalam 9 bulan 4 miliar. Iya kan? Tetapi tax service tidak pernah dibagikan. Bonus hanya dikasih beberapa orang. Kalau dikasih bonus berarti ada keuntungan perusahaan. Kalau nggak ada bonus berarti mengalami kerugian. Kalau mengatakan selama ini adalah 2 miliar rugi perusahaan itu omong kosong. Itu kan fakta saksi mengatakan 450 juta per bulan kok pemasukannya. Iya toh? 4 miliar bro. Iya kan, siapa yang untung? Pengelola. Di tempat lain Ellen Sulistyo angkat bicara dan belak-belakan atas saksi yang dihadirkan olehnya. Saksi tadi bagaimana Bu? Karena banyak enggak tahunya Bu. Dan ada yang ditutup-tutupi itu. Apa Bu tanggapan jenengan? Ya bukan karena ditutupi, karena berdasarkan saksi skupnya kan juga dia juga operasional. Jadi secara keuangan juga admin atau apapun juga tidak mengetahuinya. Berarti ada yang sebagian tahu dan ada yang sebagian tidak tahu ya Bu? Betul, ya. Sekilas tentang operasional, tamu ataupun order barang yang seperti dia bilang ya dia tahu. Tapi kalau mengenai secara keuangan, pembelian atau apa ya pasti detailnya juga tidak tahu. Mengenai sehari 10 juta itu berapa? Pada awal-awalnya omset yang 10 juta, 12 juta bisa jadi. Namun itu kan berjalan hanya beberapa bulan. Lalu bulan Januari, Februari kan juga ada merosotnya. Jadi diinfokan mungkin sekitar 3-4 juta. Kadang-kadang sepinya segitu. Jadi itu yang merasa rugi juga. Saya tetap merasa dirugikan karena di awal bulan salesnya kelihatan besar kan, karena kebanyakan kan undangan voucher itu kan gratis semua juga. Rata-rata kan undangan kan untuk promosi baru buka Pak. Tapi berjalannya waktu juga ada merosotnya juga. Berarti voucher yang gratis tadi cuma menarik supaya restoran kita Betul, rame. awal pembukaan kan banyak undangan, jadi belum. Trik ya supaya itu rame. Ya, untuk strategi marketingnya tadi. Perlu diketahui, awalnya timbul perkara gugatan tersebut bahwa Ellen Sulistyo tergugat 1, karena wan prestasi dari kerjasama pengelolaan untuk menjalankan usaha restoran Sangria, dengan memberikan arahan yang jelas tentang kewajiban yang seharusnya diselesaikan apa-apa saja. Dan hal itu dibuat di Notaris Ferry Gunawan. Kerjasama dengan Ellen Sulistyo, tergugat 1, dan Effendi selaku tergugat 2, ada perjanjian dan ada kewajiban yang harus dilaksanakan. Tetapi, Ellen Sulistyo tidak melaksanakannya. Mulai dari pembayaran PNBP, pajak, pemakaian listrik dan lainnya tidak dilakukan. Sehingga eksesnya, restoran Sangria ditutup oleh Kodam. Selama Effendi tergugat 2, sendiri yang mengelola Resto De Pianoza sebelumnya rebranding menjadi Sangria by De Pianoza, selama periode 5 tahun pertama lancar-lancar saja, tidak pernah ada permasalahan. Setelah periode 5 tahun berjalan baru ada permasalahan, dari Surabaya Rahayu mewartakan.